Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Wahyu Nur Cahyani, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk saya wawancara untuk tugas PPG saya Siklus 2 sebagai teman sejawat. Langsung saja Ibu, untuk pertama ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang ini Bu, masalah yang biasa terjadi di sekolah kita, di kelas kita. Itu yang pertama, orang tua kurang peduli terhadap perkembangan belajar siswa. Menurut Ibu, kira-kira apa ya Bu, sebabnya? Untuk masalah yang orang tua kurang peduli terhadap perkembangan siswa, mungkin ada banyak faktor. Yang pertama, karena orang tuanya broken home, kebanyakan seperti itu ya Pak. Broken home. Kemudian yang kedua, bisa jadi karena orang tuanya secara finansial juga kurang, jadi boro-boro untuk mempedulikan perkembangan belajar siswa untuk kehidupan ekonomi mereka saja sehari-hari masih kurang. Kebanyakan seperti itu sih masalahnya. Dan mungkin satu lagi ada anak-anak yang tinggal dengan neneknya. Tinggal dengan nenek. Berarti nggak tinggal sama orang tuanya? Tidak, bisa jadi orang tuanya meninggal, kan ada anak yang yatim piatu seperti itu. Dan kembali lagi ke permasalahan ekonomi, neneknya pun bukan orang yang mampu. Biasanya seperti itu. Baik Ibu. Selanjutnya Bu, ini masalah literasi dan numerasi. Siswa belum mampu menyelesaikan soal matematika dan soal lain dalam bentuk cerita yang panjang. Ini apa Bu sebabnya menurut Ibu? Mungkin karena pemahaman anak itu kurang ya, dan konsentrasi anak pun kurang. Karena kalau soal cerita yang panjang, anak kan butuh konsentrasi dan butuh pemahaman yang lebih. Jangan kan anak kita aja yang sudah besar, kalau udah dewasa, kalau misal membaca soal-soal yang panjang, kadang-kadang sampai mana kita lupa. Yang sebelumnya dibaca kita lupa. Ada lagi Bu? Kemudian karena kurangnya pembiasaan literasi itu, jadi anak itu jarang baca, taunya pengennya instan, biasanya disajikan soalnya yang pendek-pendek. Jadi ketika anak bertemu soal yang panjang, mereka jadi tidak berbiasa. Soal HOTS biasanya. Iya. Selanjutnya Bu, ini sama, cuma nih bagian dari literasinya. Mungkin lebih ke numerasi yang tadi. Siswa belum memahami isi bacaan ataupun mengikuti instruksi petunjuk dari bacaan. Maksudnya kadang sudah jelas instruksinya di situ. Klik tombol warna hijau atau buatlah lingkaran. Tapi kadang siswa masih suka bertanya, Pak, Bu, ini caranya gimana? Gitu kan? Menurut Ibu sebabnya apa tuh? Iya, karena kurang konsentrasi anak itu sendiri. Kadang anak-anak kita jelaskan juga mereka kadang-kadang ada yang canda, ada yang ngobrol, ya kan Mak? Jadi mungkin sebabnya dari situ juga. Selain itu? Dan kekurangan kebiasaan anak yang lebih senang bicara daripada mendengarkan. Itulah anak-anak sekarang kebanyakan seperti itu. Jadi ketika gurunya menjelaskan, dia juga menjelaskan ke temannya. Oh, gitu. Menjelaskannya dalam artian ngobrol ya, bukan menjelaskan mata pelajaran. Ya. Baik. Pertanyaan nomor 4. Ini di sekolah, di kelas biasanya masih ada kegiatan bullying. Sebabnya kira-kira apa Bu menurut Ibu? Kalau di sekolah, kita sebagai guru tidak mungkinlah yang mengajarkan hal seperti itu. Tapi yang namanya anak, mereka kan bergaul tidak hanya di sekolah. Mereka punya lingkungan lain, seperti misal di rumah, di tempat ngajinya, dan lain-lain. Biasanya mereka membawa kebiasaan itu dari luar lingkungan sekolah. Dan karena terbiasa dengan teman-teman yang suka membuli temannya, akhirnya diterapkan di sekolah. Biasanya seperti itu. Pengaruh teman dan lingkungan ya? Iya. Ada lagi Bu? Sepertinya Sebab dari lucu. Selanjutnya Bu, Bu Ayah, ini kurangnya semangat belajar siswa Bu di kelas. Mungkin ini hampir semua guru mengalami ini. Kira-kira apa Bu? Kurangnya semangat belajar siswa, sebabnya apa Bu? untuk semangat belajar siswa mungkin disebabkan karena kurangnya motivasi dari lingkungan keluarga, karena kadang-kadang orang tuanya pun tidak peduli dengan apa sih yang mereka pelajari di sekolah, apa yang mereka dapat di sekolah. Bahkan kadang ada anak-anak yang saya pernah menemukan beberapa murid yang ibaratnya anak mengeluh apa tidak dipedulikan oleh orang tuanya. Jadi anak pun pasti akan berpikir, buat apa aku semangat kalau orang tua aku aja nggak peduli.
Mungkin dari situ kurangnya perhatian dari orang tua. Orang tua juga perlu perhatian Bu. Iya. Kalau gurunya sudah pasti Iya, percaya. memberi motivasi selalu untuk Selanjutnya Bu, pertanyaan untuk sebab yang terakhir. Ini terbatasnya sarana teknologi di sekolah. Maksudnya gini, kadang kita kan kalau pakai fokus harus ganti-gantian. Iya, gitu. benar. Sebabnya Benar apa Bu? Kali itu? Ya karena kurangnya peralatan teknologi di sini kayak misal infokus. Kayak kita guru kadang-kadang kan mengajar itu kan ada jamnya ya. Apalagi kita itu kan kelasnya berganti-gantian. Jadi kalau kita harus pasang dulu, lepas lagi, pindah lagi, bawa ini, bawa itu untuk mendukung pembelajaran kita itu sepertinya kurang efektif ya. Kecuali kalau misal infokusnya itu sudah terpasang di kelas, sudah ada sound dan lain-lain, kita enak pakainya. Tinggal pakai ya Bu. Ya? Iya. Apalagi Bu, sebab terbatasnya sarana teknologi di sekolah. Ya, selain itu seperti kita kurang bisa memanfaatkan kali ya. Kurang bisa memanfaatkan. Ya, contohnya yang kita tahu itu tentang kayak aplikasi-aplikasi kan terbatas, hanya apa-apa. Padahal kan seharusnya kita mengembangkan diri kayak misal kita belajar tulis, kemudian Tom app itu kan bagus ya. Tapi kita nggak pakai itu dalam menyiapkan media pembelajaran. Jadi kalaupun kita pakai ya hanya seperti itu saja, jadi kurang berkembang saja mungkin dari segi individual gitu. Tidak ada SDM-nya. kemauan untuk mengembangkan SDM. Iya. Baik, terima kasih Ibu Aya. Ini akan menjadi sumber kajian saya sebagai sebab dari masalah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Aya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.